Pada pertemuan ke-15 ini, kita akan membahas pemasaran internasional dan strategi global, sebuah topik penting dalam mata kuliah pemasaran dan merek yang mengkaji dinamika pasar internasional, strategi penetrasi global, serta pembangunan merek lintas negara di era globalisasi. Pembahasan difokuskan pada bagaimana perusahaan memahami dinamika pasar internasional yang beragam, merancang strategi penetrasi dan ekspansi ke pasar global, serta membangun dan mengelola merek lintas negara secara konsisten, namun tetap adaptif. Materi ini juga menyoroti tantangan dan peluang pemasaran di era globalisasi, termasuk perbedaan budaya, regulasi, dan persaingan global yang memengaruhi keberhasilan strategi pemasaran internasional. Pada bagian daftar isi ini, materi akan dibagi ke dalam dua pembahasan utama. Pertama, kita akan memulai dengan pengantar pemasaran internasional yang membahas definisi dan konsep dasar pemasaran internasional, kerangka teori kunci yang menjadi landasan strategi global, karakteristik pasar global yang memiliki perbedaan budaya, ekonomi, dan regulasi, serta berbagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan pemasaran lintas negara. Selanjutnya, kita akan membahas strategi pemasaran dan branding global yang berfokus pada bagaimana perusahaan merancang strategi pemasaran internasional yang efektif, memilih pendekatan branding yang tepat untuk menembus pasar global, serta memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam proses ekspansi ke berbagai negara dengan tingkat persaingan yang berbeda. Pada bagian kerangka teori kunci, kita akan membahas dua landasan utama dalam pemasaran internasional. Pertama, teori dasar pemasaran internasional. James E. Keegan mendefinisikan pemasaran internasional sebagai serangkaian kegiatan pemasaran yang menekankan efisiensi biaya dalam operasional lintas negara. Sementara itu, Kotabe dan Helsen menyoroti pentingnya standarisasi serta koordinasi aktif antar negara agar strategi pemasaran dapat berjalan secara konsisten di berbagai pasar. Di sisi lain, Michael E. Cincotta memandang pemasaran internasional sebagai proses yang lebih luas, mencakup perencanaan, implementasi, hingga transaksi pemasaran yang diarahkan ke pasar luar negeri. Kedua, globalisasi dan pemasaran. Globalisasi dipahami sebagai proses integrasi ekonomi dunia yang membuka peluang pasar yang semakin luas bagi perusahaan, namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa persaingan global yang semakin ketat. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran yang adaptif, terkoordinasi secara global, serta responsif terhadap perubahan dan dinamika pasar internasional. Pada slide kerangka teori kunci ini, kita membahas strategi global yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemasaran internasional. Strategi ini berperan penting dalam menentukan apakah sebuah merek dan produk akan diseragamkan atau disesuaikan di tiap negara, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara efisiensi global dan relevansi lokal. Terdapat tiga pendekatan utama dalam strategi global. Pendekatan pertama adalah standarisasi global, di mana produk dan strategi pemasaran dibuat sama di semua pasar. Pendekatan ini memiliki kelebihan berupa efisiensi biaya yang tinggi dan konsistensi merek secara global. Namun kekurangannya adalah kurang responsif terhadap kebutuhan dan preferensi pasar lokal. Pendekatan kedua adalah adaptasi lokal, yaitu strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi, budaya, dan karakteristik masing-masing negara. Kelebihan dari pendekatan ini adalah tingginya responsivitas terhadap budaya dan kebutuhan konsumen lokal, tetapi kelemahannya terletak pada biaya implementasi yang relatif lebih tinggi. Pendekatan ketiga adalah hybrid atau transnasional, yang merupakan gabungan antara standarisasi global dan adaptasi lokal. Pendekatan ini berusaha menyeimbangkan efisiensi biaya dengan relevansi pasar, sehingga merek tetap konsisten secara global, namun tetap fleksibel terhadap kebutuhan lokal. Namun, tantangan dari strategi ini adalah kompleksitas dalam pengelolaan dan manajemen lintas negara. Pada slide ini, kita melihat gambaran realitas ekonomi Indonesia melalui data ekspor periode 2023-2024 sebagai konteks dalam pemasaran internasional.
Pada tahun 2023, nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya dampak dari perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global. Namun, pada tahun 2024, kinerja ekspor Indonesia mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan positif. Hal ini mencerminkan resiliensi ekonomi Indonesia serta meningkatnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selain itu, peningkatan ekspor bulanan pada September 2024 juga menunjukkan adanya momentum positif yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, kondisi ini menjadi peluang bagi perusahaan Indonesia untuk menyusun strategi pemasaran internasional dan branding global yang lebih adaptif dan kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar global.